Selamat siang, Dokter Adit. Saya juga sebelum masuk ke acara webinar siang hari ini, saya juga ingin menyapa Dokter Adit terlebih dahulu ya. Halo, Selamat siang, Dokter Adit. selamat Halo, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tante Vira, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Dokter. Hmm. Iya, saya memberikan kesempatan kepada dokter untuk memberikan sambutan sedikit terkait webinar pada siang hari ini. Ya, terima kasih Tante Vira. Alhamdulillah Ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama menggali ya, belajar lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan masih dalam rangka menyambut di bulan Oktober ya, sebagaimana yang kita kenal dan kita pahami, bulan Oktober ini adalah bulan Dyslexia Awareness Month ya, bulan kewaspadaan atau bulan peduli disleksia. Maka sesuai komitmen kami dari New Child Development Center dan New Corporation menyiapkan waktu dan sumbangsih pemikiran dan materi-materi yang saya kira cukup menarik nanti ini untuk diketahui oleh para partisipan, dan tentunya harapan kami mudah-mudahan akan sangat membantu ya, khususnya bagi para orang tua yang anaknya atau putra-putrinya mungkin sudah terdiagnosis disleksia atau bahkan mungkin memiliki beberapa hal gejala-gejala atau tanda-tanda ke disleksia. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari yang pertama kemarin ya, Tante Kira, sesi pertama ya betul, tentang dispaksia. Hari ini topiknya tentang how can parents help them ya, yang bagaimana orang tua mampu menolong atau memberikan kontribusi untuk anak-anak dengan disleksia. Dan Tante Cesar nanti dari psikolog New Corporation akan menyampaikan getting to know about disleksia gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti semakin menginspirasi dan mereminding lagi bagi yang sudah mungkin memahami tentang tanda-tanda dan definisi disleksia. Sekali lagi selamat berwebinar ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Demikian Tante Vira, sukses dan sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Iya, Dok. Amin. Ya. Terima kasih banyak, Dokter, atas Sama-sama. sambutannya. Iya, barangkali dokter ingin join, bisa langsung menyaksikan Ya. aja acara pada siang hari ini. Iya. Terima kasih, Dokter. Baik, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Tante Cesar selaku psikolog anak di NIU. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan membacakan profil singkat dari Tante Cesar. Beliau lahir di Balikpapan 30 Juli 1993 dan mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2015. Setelah itu, beliau melanjutkan studi S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta pada tahun 2020. Kini, beliau menjadi psikolog anak di NIMIU serta Sentra Sendikia. Pada hari ini, Tante Cesar akan menyampaikan materi dengan judul Getting to Know About Dyslexia. Kepada Tante Cesar Astria Puspita, saya persilahkan. Oke, terima kasih Tante Aida. Mungkin sebelumnya, Tante Vira, maaf, salah manggil. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya mau cek sound dulu, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas? Sudah, Tante. Oke, terima kasih. Mungkin saya mulai kali ya untuk langsung saja presentasi saya hari ini. Nanti setelah ini saya juga akan ditemani juga sama Tante Aida berikutnya. Seperti itu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyiapkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Kalau kemarin memang dalam bulan ini itu kan
kita sedang memperingati hari disleksia. Nah, kemarin itu beberapa minggu yang lalu, dokter dan Mas Edel sudah mempresentasikan terkait disleksia dari sudut pandang medis dan fisioterapi. Nah, sekarang gantian terkait disleksia yang menurut pandangan dari psikologi dan nanti ada dari Mbak Ida dari terapis perilaku dari New sendiri seperti itu. Nah, mungkin saya ingin menotis dulu sebelumnya ya Bunda ya bahwa disleksia dan dispraksia itu memang berbeda gitu, tapi saling berkaitan satu sama lain gitu. Mungkin kita karena kemarin sudah dijelaskan lebih lanjut, sekarang saya mau menjelaskan terkait disleksia. Mungkin bisa lanjut PPT-nya, slide berikut. Ya, untuk materi yang akan saya sharing hari ini adalah terkait understanding of dyslexia. Jadi bagaimana sih apa sih disleksia itu, seperti itu. Terus yang kedua, how do I know if my child has dyslexia? Jadi gimana sih saya bisa tahu kalau anak saya apakah punya kecenderungan gangguan disleksia atau tidak, seperti itu. Terus untuk yang terakhir terkait how to talk about dyslexia and handle their feeling gitu. Jadi gimana ngobrolin soal disleksia dan nge-handle feelings pada anak-anak yang mempunyai gangguan disleksia, seperti itu. Lalu mungkin bisa slide berikutnya. Ya, mungkin sebelumnya kita pemanasan dulu kali ya. Jadi ini saya sudah sertakan ada 4 gambar yang mohon setelah ini akan saya ganti slide-nya dan ayah dan bunda bisa langsung dijawab di slide berikutnya. Bisa langsung, mungkin sudah dilihat, sudah diingat ya. Nah, yang pertama ada yang mau jawab dari ayah dan bunda? Pada gambar yang pertama ada yang ingat siapa dia? Mungkin dari di kolom komentar atau mau secara langsung bisa, boleh? Oke, saya tanya dulu untuk yang gambar A itu siapa ya? Tokoh siapa namanya? Oh, enggak. Slide-nya yang berikutnya saja. Ada yang tahu, ada yang masih ingat pada gambar yang A itu tokoh siapa? Ada yang mau jawab? Albert Einstein. Oh, bukan. Ada lagi? Iya. Itu di kolom chat ada yang jawab tuh Tante.
ada yang jawab Isaac Newton, Thomas Alva Edison. Oke, yang A itu belum. Isaac Newton. Leonardo da Vinci. Mbak, di-unmute, Mbak. Ya, jadi untuk yang Isaac Newton dan Thomas Edison, Thomas Edison itu bukan. Jadi gambar A itu adalah George Washington. Terus yang B benar, Albert Einstein. Yang kedua, yang D juga benar, Muhammad Ali. Nah, kalau yang C ada yang tahu? C, Charlie Chaplin, bukan Charlie Chaplin. Ada yang tahu mungkin yang C, gambar yang C? Kalau gambar yang C itu mungkin saya kasih tahu aja kali ya langsung. Nah, ya betul, Walt Disney ya. Jadi yang pertama, tokoh yang pertama adalah George Washington, yang kedua adalah Albert Einstein, yang ketiga Walt Disney, dan yang keempat Muhammad Ali. Dan kesemuanya adalah tokoh-tokoh yang memiliki gangguan disleksia seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang mungkin kita screening pada diri kita sendiri dulu ya. Apakah diri kita, ayah atau bunda, mudah lupa? Misalnya, saya lupa naruh handphone di mana, sering intensitasnya adalah sering lupa seperti itu. Terus atau misalnya naruh barang lupa gitu ditaruhnya di mana. Apakah ya bunda pernah merasa atau sering lupa? Atau ayah bunda pernah dalam keseharian, bukan pernah sih, dalam keseharian lebih kayak clumsy, misalnya jalannya nabrak sana, nabrak sini, terus badannya kesenggol sana, kesenggol sini, seperti itu. Atau misalnya juga yang ketika ngomong sering terbalik golak nih, yang tadi saya contohin. Terus atau misalnya saya pergi main, kadang terbalik gitu penempatan katanya. Atau ayah bunda coba pernah nggak merasa sulit untuk memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu maksud. Misalnya nih, ayah bunda ngelihat pintu, tapi tuh ayah bunda tuh lupa itu tuh namanya apa. Jadi cuman bisa dibilang itu loh yang dibuka terus kita keluar itu loh apa ya namanya ya gitu. Jadi suka lupa nama objeknya. Jadi lebih sering menggunakan fungsinya gitu, menjelaskan sesuai fungsinya dibanding nama objeknya gitu. Terus apakah ayah dan bunda juga pernah pada dulu-dulu pas masih kecil mungkin kurang memahami kata-kata berirama. Jadi contohnya kayak Putri menari sendiri di pantry gitu. Karena kan di belakang-belakangnya ri semua gitu kan. Apakah pada saat kecil dulu kayak kalau misalkan dicontohin seperti itu kayak bingung gitu maksudnya apa seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung kalau misalkan mungkin ini di-keep dulu gitu dalam artian oh ada nih tanda-tandanya gitu. Nah, nanti mungkin bisa share ketika pas di sesi pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk dulu terkait materinya. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke, jadi definisi disleksia ini berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca dan buku merupakan kesulitan belajar spesifik yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan dasar membaca, mengeja,
dan atau menulis. Nah, disleksia ini ditandai dengan adanya kesulitan dalam kesadaran akan fonologi, working memory, dan rapid naming. Nah, rapid naming di sini itu kayak tadi, misalnya kalau di kami di New biasanya kami itu punya mainan yang seperti flashcard yang bentuknya, yang gambarnya objek-objek gitu. Jadi ketika kita ngasih tahu menunjukkan flashcard itu, terus kita minta ini apa dengan secara cepat seperti itu. Bisa dilanjut lagi. Nah, mudahnya adalah, tadi kan bahasanya agak-agak ribet ya, karena bahasa ilmiah gitu. Nah, mudahnya, disleksia merupakan kesulitan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Lanjut. Bisa lanjut slide-nya. Nah, secara keseluruhan adalah disleksia itu lebih kepada perbedaan cara belajar dan bukan ketidakmampuan dalam belajar gitu. Karena seringkali di masyarakat umum bahwa disleksia itu adalah dia tidak mampu dalam belajar gitu. Padahal anak-anak dengan disleksia itu hanya cara belajarnya yang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Terus juga disleksia merupakan advantage, maksudnya adalah keuntungan, bukan sebagai abnormality, bukan sebagai abnormalitas seperti itu. Nah, rata-rata anak-anak yang disleksia itu terjadi pada anak-anak yang dengan IQ-nya rata-rata normal atau bisa sampai di atas rata-rata. Dan disleksia itu tidak disebabkan karena anak bodoh atau lambat atau malas gitu. Setelah itu anak dengan disleksia memang karena tadi sudah saya sebutkan adanya perbedaan cara belajar, otomatis dia pun juga memiliki perbedaan dalam cara memproses informasi yang dia dapat gitu, dan bukan hanya bermasalah aja dalam membaca dan mengeja gitu, tapi lebih ke perbedaan pemrosesan informasi gitu. Nah, memang anak dengan disleksia ini kondisinya memang akan berlangsung seumur hidup gitu. Jadi bukan kepada apakah anak disleksia ini bisa sembuh atau tidak, karena disleksia ini adalah akan berlangsung seumur hidup hingga sampai dia dewasa, hingga sampai dia mati seperti itu. Dan disleksia itu tidak tumbuh atau tidak terinfeksi juga tidak gitu. Jadi memang kondisinya memang dari genitas juga gitu salah satunya gitu. Dan anak dengan disleksia terjadi pada setidaknya 8% populasi dari tingkat ringan hingga parah. Dan anak dengan disleksia itu tidak sama seperti pada sebenarnya sama seperti pada anak umumnya, namun anak disleksia satu dengan anak disleksia yang lain juga tidak sama dengan maksudnya tidak semua anak disleksia juga sama gitu. Maksudnya ketika semua anak yang disleksia gitu, itu tuh punya karakteristiknya juga berbeda gitu, kayak punya kemampuannya juga yang berbeda seperti itu. Gitu, lanjut. Nah, sekarang kita sebagai orang tua pengen tahu gimana sih caranya kalau tahu untuk apakah anak saya itu disleksia atau tidak gitu. Jadi hal pertama yang harus orang tua ingat, kita sebagai orang tua, ayah dan bunda, mungkin harus pertama trusting your intuition. Terus yang kedua lihat tandanya, sama yang ketiga cari bantuan profesional. Nah, mungkin bisa dilanjut penjelasannya. Kenapa sih harus percaya pada intuisi, trusting with
with our intuition gitu kan. Karena yang pertama, orang tua itu adalah tempat pertama anak. Jadi kadang kita itu sebagai orang tua tuh merasa bahwa kok kayaknya anak saya itu berbeda ya sama anak yang lain gitu. Tapi itu kadang seringkali kita bingung gitu. Apa ya perbedaannya gitu. Nah, coba untuk trust the feeling gitu, untuk percaya perasaan itu gitu. Jangankan ke anak lain, mungkin kalau misalkan ayah dan bunda gitu punya kakak sama adik, kok adiknya berbeda ya sama kakaknya gitu. Misalnya kakaknya dulu di usia 1 tahun, 1,5 tahun sudah bisa ngomong gitu. Tapi kok si adik belum ngomong ya, kenapa ya? Padahal dulu kakaknya 1 tahun, 1,5 tahun tuh sudah bisa ngomong gitu. Nah, coba untuk trust the feeling itu gitu ayah bunda. Nah, terus selain trust, kita juga harus flashback nih, look at genetic evidence. Dalam artian kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Apakah memang saya dulu pas saya masih kecil, saya punya keterlambatan bicara kah? Atau mungkin nenek saya, atau ibu saya, atau misalnya sepupu saya, atau tidak hanya sepupu saya, maksudnya sepupu dari suami atau keponakan dari suami, apakah punya gitu keterlambatan bicara juga, atau memang yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yang di depan itu, misalnya gampang lupa, kelamsi, terus kalau ngomong kebalik-balik seperti itu. Jadi kita ngelihat genetik di atas leluhur kita atau saudara-saudara kita gitu, apakah ada yang punya sign atau tanda itu gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada, bisa merasa oh kayaknya ada nih gitu. Jangan takut, don't worry or feel bad. Jadi ayah bunda jangan takut atau jangan merasa bad mood seperti itu terkait wah kayaknya anak saya ini disleksia deh kayak gitu. Jadi jangan self diagnose. Jadi harus tetap cek ke professional helper gitu untuk memastikan apakah anak saya disleksia atau enggak. Toh pada akhirnya kalau misalnya pun anak saya misalnya disleksia seperti itu, otomatis dokter tumbuh kembang atau psikolog anak akan juga pasti membantu gimana caranya untuk mengelola anak itu ke depannya gitu. Nggak cuman hanya sebatas, oh anak ayah dan bunda disleksia nih, udah selesai, tuh nggak seperti itu gitu. Ketika kita sudah ketika profesional helper atau dokter tumbuh kembang dan psikolog anak mendiagnosa itu gitu, otomatis kita juga sudah punya jalan, dalam artian kita sudah tahu nih, oh anak saya disleksia, jadi otomatis penanganannya akan seperti ini. Dan ketika ditanganin pun saya juga tidak hanya sendirian, saya juga punya itu tadi yang membantu seperti dokter dan psikolog anak itu. Jadi jangan feeling lonely atau feeling alone untuk raise our children gitu, menumbuhkan anak gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi. Iya, slide-nya bisa di next. Apakah bisa di next? Nah, sebelumnya saya juga mau ngasih tahu, mau memberikan insight kepada ayah dan bunda terkait tanda-tanda sederhana, tanda-tanda tanda awal atau screening lah bahasa kitanya ya, anak yang terindikasi punya potensi atau terindikasi disleksia. Jadi ada dua. Pertama ada di perkembangan bahasanya, yang mana adalah phonological processing and awareness. Nah, artinya adalah
di phonological processing and awareness itu kesulitan untuk mendengar bunyi terkecil. Contohnya kayak misalnya ketika ibu sedang mengajarkan anak menulis kata rumah, gitu kan. Terus anak malah nulisnya rumah, gitu. Jadi cuman tanpa H seperti itu. Atau mungkin ayah minta ditulis katanya dikit, tapi anak malah nulisnya diki, seperti itu. Jadi kata-kata belakangnya hilang gitu. Tapi nggak hanya kata-kata belakang, jadi bisa juga konsonan yang di tengah, kayak misalnya nulis bo, misalnya nulisnya minta ditulisnya bo, tapi dia malah nulisnya O gitu, jadi kayak bo-nya hilang, jadi harus di repeat, diulang bah gitu. Terus rata-rata anak dengan disleksia juga punya gangguan keterlambatan bicara gitu. Jadi memang disleksia ini komorbidnya ada salah satu tandanya memang adanya keterlambatan bicara. Dan kalau misalnya disleksianya juga tidak tertangani dengan baik, gitu bisa jadi mempunyai komorbiditas ADHD, ADD seperti itu. Jadi jangan sampai disleksia itu tidak tertangani gitu. Terus ada lagi terkait word naming problem yang tadi saya ceritakan soal pintu. Jadi kita tuh kita melihat objeknya tuh namanya pintu, tapi kita bilangnya sesuai fungsinya gitu. Jadi kita bingung itu tuh pintu gitu, tapi kita bilangnya itu loh alat yang buat buka dan buat masuk dan keluar, seperti itu. Nah, terus lanjut lagi terkait sequencing and working memory, memang anak-anak dengan disleksia itu adalah short term memory-nya tuh rendah banget gitu. Jadi dia mudah lupa seperti itu. Terus juga kesulitan untuk mengikuti instruksi gitu. Jadi misalnya nih anak dengan disleksia itu kalau misalkan kita suruh tolong ya nanti habis mandi kamu pakai baju, ambil tas, pakai kaos kaki, terus pakai sepatu gitu. Nah, kalau anak-anak dengan disleksia biasanya memang entah itu dia cuman pakai baju aja atau cuman pakai sepatu aja atau nggak dilakuin gitu, karena emang sulit untuk mengikuti instruksi itu gitu, apalagi instruksi-instruksi yang banyak tahapnya seperti itu. Nah, terus juga terkait learning the alphabet days of the week, month of the year. Ya, mungkin kita semua sudah paham lah ya, ayah bunda kadang anak-anak gitu, anak dengan disleksia itu biasanya memang sangat kesulitan banget kayak membedakan huruf B sama D, P sama Q, seperti itu. Nah, terus lagi remembering what they did in school today. Nah, rata-rata memang anak-anak dengan disleksia itu dia tuh bingung gitu. Ketika ditanya tadi di sekolah ngapain aja gitu. Kalau misalkan anak yang normal gitu kan, pasti ceritanya tadi di sekolah bermain sama teman, belajar matematika, terus ulangan IPA, habis itu bermain, habis itu gitu. Nah, tapi kalau anak dengan disleksia ketika ditanya tadi di sekolah ngapain aja gitu, dia lupa, dia nggak tahu kayak gitu. Nah, lanjut, bisa dilanjut. Nah, ini tadi kan sudah sebelumnya saya sudah lebih banyak membahas terkait kekurangan gitu ya, kekurangan atau anak dengan disleksia gitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan juga bahwa disleksia itu nggak cuma yang jelek-jelek aja, tapi anak disleksia juga punya kemampuan yang
bagus gitu, kemampuan yang juga bisa dilatih sama seperti anak pada umumnya gitu. Nah, terkait intervensi anak anak dengan disleksia mungkin akan dijelaskan lebih lanjutnya sama Tante Aida setelah ini. Nah, kalau rata-rata anak-anak dengan anak dengan disleksia itu memiliki ide yang kreatif kayak gitu, karena kan tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, dia tuh punya cara belajar yang berbeda gitu. Jadi dia punya, kalau misalnya anak normal lainnya ya dia belajar membaca, habis itu menghafal, udah seperti itu. Tapi anak disleksia dia punya ide-ide yang lain, ide-ide yang sangat kreatif untuk belajar gitu. Jadi cara belajarnya pun juga berbeda gitu. Terus anak-anak dengan disleksia itu rata-rata memang berbakat dalam seni, terus drama, terus olahraga. Tadi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya tampilkan juga ya kan, rata-rata tokoh-tokoh yang apa ya, yang keren banget, yang maksudnya yang salah satu tokoh-tokoh yang mempengaruhi dunia kayak Albert Einstein, George Washington, Muhammad Ali, Walt Disney, itu tuh orang tokoh-tokoh berpengaruh di dunia yang punya disleksia gitu. Seperti itu. Nah, mungkin slide terakhir yang mau saya katakan untuk orang tua, bisa slide terakhirnya? Ya, jadi disleksia is not something you have or suffer with gitu. Jadi disleksia itu bukan sesuatu yang hanya kamu punyai atau kamu rasakan aja atau yang kamu alami saja gitu. Tapi sebenarnya disleksia itu adalah bagian dari kamu, yang mana bagian itu adalah cara kamu berpikir, cara kamu belajar, dan cara bagaimana melihat dunia itu sendiri gitu. Jadi seperti yang video sebelumnya katakan yang Deddy Corbuzier itu, jadi jangan nge-fight disleksianya itu, tapi kita lebih apa ya, lebih prefer, lebih cari apa minat anak, apa kesukaan anak, dan apa kemampuan yang bisa ditingkatkan pada anak, seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Tante Vira sebagai moderator. Iya, baik, terima kasih Tante Cesar atas penyampaian materinya ya. Sama-sama Tante Vira. Iya, saya tadi sedikit mengikuti tentang materi disleksia, sangat menarik sekali penyampaian dari Tante Cesar. Kalau boleh saya review, jadi disleksia itu merupakan kesulitan belajar spesifik yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Biasanya ditandai dengan kesulitan dalam kesadaran akan fonologi, working memory, dan repeat memory. Yang telah dijelaskan sama Tante Cesar juga, pada anak disleksia itu lebih ke perbedaan cara belajar ya Tante ya, bukan ketidakmampuan dia terkait dengan pre-akademik gitu, terkait dengan kemampuan akademisnya gitu juga. Terus juga disleksia juga bukan sebagai abnormalitas dan juga dapat terjadi pada anak dengan kecerdasan normal bahkan di atas rata-rata. Lalu Tante Cesar juga menyampaikan beberapa deteksi dini untuk dapat melihat apakah anaknya ini terdiagnosis disleksia. Yang pertama bisa dilihat dari intuisi dari orang tua, karena orang tua sendiri merupakan garda terdepan ya, yang sehari-hari bersama anaknya, terus juga bisa merasakan feelingnya apakah anak saya ini berbeda dengan saudaranya atau adiknya atau bahkan dengan lingkungan yang lain. Dan itu juga bisa self-evaluation atau bisa melihat kepada diri sendiri maupun kepada saudara-saudara yang lainnya apakah saya memiliki tanda-tanda disleksia. Selain itu juga jangan merasa down apabila sudah melihat tanda-tandanya terkait dengan apakah anaknya terdiagnosa disleksia. Nah, itu juga dijelaskan oleh Tante Cesar terkait deteksi dini atau bisa dikatakan screening gitu ya. Yang pertama bisa dilihat dari perkembangan bahasanya, seperti phonological awareness-nya, kesulitan mendengar bunyi terkecil, seperti rumah jadi rumah, atau misalnya tadi itu Diki jadi dik apa gitu tadi. Terus yang kedua ada language delay dan yang ketiga ada word naming problem. Jadi kesulitan untuk menyebutkan nama yang sesuai gitu. Terus yang kedua ada sequencing dan working memory. Kesulitan mengikuti suatu urutan kegiatan. Misalnya tadi dicontohkan habis mandi, habis itu pakai baju, setelah itu makan. Nah, itu anak disleksia
menurut Tante Cesar sedikit kesulitan gitu. Yang kedua itu kesulitan membedakan huruf antara huruf B dan D, P dan Q. Lalu yang ketiga biasanya dia bingung terkait dengan hari apa gitu. Terus yang selain itu ternyata disleksia juga mohon maaf. Selain itu ternyata disleksia juga tidak hanya dilihat dari kelemahannya aja, ternyata memang mempunyai kekuatan dan kemampuannya yang nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Tante Aida. Yang pertama ini ada anak-anak disleksia ini biasanya memiliki ide yang kreatif, berbakat dalam seni dan berbakat dalam drama dan juga berbakat dalam bermain olahraga. Iya, terima kasih Tante Cesar ya atas penyampaian materinya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke pemateri kedua kita kali ini adalah salah satu terapis remedial yang berada di New Child Development Center, yaitu Tante Aida Nur Latifah, Sarjana Pendidikan. Sebelum menyampaikan materi, saya juga seperti biasa akan menyampaikan profil singkat beliau, yaitu beliau lahir di Cirebon 26 Juni 1994, merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan anak usia dini. Dan juga beliau kerap mengisi kegiatan IG Live dan juga webinar. Selain itu, beliau juga seringkali mengikuti berbagai macam seminar mengenai disleksia. Pada webinar kali ini, beliau akan membahas tentang understanding dyslexia, how parents can help them. Oleh karena itu, kepada Tante Aida, saya akan persilahkan. Selamat siang, Tante Aida. Halo, selamat siang, Tante Vira. Terima kasih. Iya. Bisa kita langsung mulai aja ya, Tante Vira ya? Iya, boleh, Tante Aida. Ya, mangga silakan Om Okay bisa langsung ditampilkan slide PPT saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda hebat. Masih tetap semangat ya untuk belajarnya. Kali ini kita akan sharing. Mungkin kalau dari saya nanti akan lebih ke biasanya penanganan untuk anak disleksia gitu ya. Boleh ini ya judulnya Understanding Dyslexia, How Parents Can Help Them. Di sini mungkin bisa selain orang tua juga guru untuk di sekolahnya gitu ya. Slide selanjutnya. Ya, ini topik pembahasan saya. Yang pertama ada definisi disleksia, meskipun tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Tante Cesar, mungkin nanti saya akan lebih menjelaskan lebih detailnya lagi gitu ya. Kemudian ada komorbidnya, tadi juga udah disampaikan sama Tante Cesar, komorbid disleksia itu apa aja gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian untuk pembahasan di webinar kali ini saya akan lebih fokus kepada dispraksianya gitu ya. Karena di bulan disleksia tahun lalu saya sudah banyak membahas tentang secara general gitu ya. Karena kemarin di webinar kita yang edisi pertama kemarin yang dibawakan oleh Dr. Adit dan Om Edel itu juga membahas tentang masalah dispraksia. Nah, jadi saya mau lebih terfokuskan ke dispraksianya seperti itu. Boleh dilanjut? Ya, ini definisi disleksia ya. Jadi disleksia itu bukan hal yang apa ya, tidak simple gitu ya. Dia banyak kesulitan-kesulitan, banyak defisit-defisit yang dialami oleh anak disleksia gitu ya. Jadi ini menurut Asosiasi Disleksia Indonesia, disleksia merupakan salah satu bentuk kesulitan belajar spesifik, yaitu kondisi yang ditandai dengan adanya kesulitan belajar yang terjadi pada individu dengan potensinya kecerdasan setidaknya normal atau di atas rata-rata. Di mana kesulitan belajar yang terjadi meliputi kesulitan di area berbahasa, termasuk bahasa lisan, yang ditandai dengan adanya gangguan kesadaran fonem, bahasa tulisan dan bahasa sosial, serta disertai dengan adanya gangguan di area fungsi executive function. Executive function itu adalah kemampuan untuk meregulasi diri gitu ya. Jadi kayak planning, organizing, sequencing, nah itu ada di dalam executive function. Mungkin saya menjelaskan dulu untuk bahasa lisan itu seperti apa gitu ya. Jadi
defisit yang dialami anak disleksia terhadap bahasa lisan itu adalah kosakatanya terbatas gitu ya. Jadi mungkin tadi Tante Cesar udah menjelaskan beberapa gitu ya. Karena kosakatanya terbatas, anak disleksia lebih banyak menggunakan gestur, lebih banyak menggunakan kata ganti gitu. Tadi udah dicontohin ya, misalnya pintu, atau misalnya kalau ditanya diminta untuk mengidentifikasi gambar benda, ini apa? Itu tuh buat duduk. Gitu. Ya namanya apa buat duduk? Nah gitu. Jadi menggunakan kata ganti menyebutkan fungsinya, bukan nama dari bendanya seperti itu. Terus disartikulasi. Ya, artikulasinya ada yang substitusi gitu ya, mengganti huruf. Ibu mengganti huruf apa ya, misalnya ketika menyebutkan suatu kata ada hurufnya yang diganti gitu, atau ada penambahan kata, ada adding ya kayak ibu jadi ibum, lima jadi limam gitu. Terus adanya deleting juga gitu ya, penghilangan huruf pada kata gitu. Terus salah terminologi gitu ya, salah menyebutkan maksud gitu ya. Saya pernah punya pengalaman, punya pasien gitu ya, saya tanya, "Kak, nanti Kakak kalau besar," dia cerita dulu sama saya gitu ya, "Nanti aku besar mau jadi ilmuwan," kata dia. Wah, keren dong. Emang mau bikin apa sih ilmuwan? Mau bikin apa emang Kakak? Mau bikin BMX, kata dia. Sebentar Kak, BMX itu bukannya sepeda ya? Bukan, BMX itu robot yang besar dan warnanya putih. Itu BMX, iya itu maksud aku gitu. Jadi ada kesalahan terminologi gitu ya. Kemudian ada persepsinya terbalik, cerita tidak runtut gitu ya. Ketika ditanya, sebelum ketemu sama Tante Ida tadi kemana dulu? Aku tadi pakai baju, makan, mandi, hah, gimana gitu. Jadi belum bisa mensequencingkan cerita sesuai dengan urutannya. Harusnya kan mandi dulu, habis itu pakai baju, habis itu makan. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian tadi juga sulit mengikuti instruksi majemuk juga tadi sudah disampaikan contohnya sama Tante Cesar gitu ya. Jadi anak disleksia itu tidak bisa diberikan instruksi yang terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu kompleks. Makanya kenapa harus pecah-pecah, dipotong gitu ya. Berikan instruksinya sejelas mungkin dan sesimpel mungkin gitu ya. Harus ngapain anak baca, misalnya. Baca soalnya gitu, atau perhatikan tanda bacanya gitu, atau lihat soal nomor 1 misalnya gitu. Jadi harus pendek gitu ya memberikan instruksinya gitu. Kemudian mudah lupa dan sulit mengikuti ritme. Nah ini biasanya anak-anak disleksi kalau ada acara olahraga, acara nari gitu ya, nah itu mesti susah untuk mengikuti gitu ya. Kemudian mudah lupa untuk kaitannya dengan alat bantunya dia, misalnya kotak pensilnya, atau pensil penghapus, atau buku-bukunya gitu. Jadi gampang lupa. Nah, untuk bahasa tulisan sendiri sulit membedakan bunyi fonem ya, karena phonological awareness adalah salah satu dari sekian banyak teori yang menyebabkan tentang disleksia. Jadi teori tentang disleksia itu ada banyak ya. Yang pertama tadi phonological awareness, ada genetik juga yang tadi sudah disinggung sama Tante Cesar. Terus ada rapid naming, rapid auditory, terus ada visual memory, ada cerebellum, dan yang paling terbaru adalah double deficit. Double deficit itu di mana individu disleksia ini mengalami gangguan phonological awareness dan rapid naming-nya gitu. Jadi yang individu disleksia yang mengalami 2 defisit ini sudah dipastikan dia disleksianya berat gitu. Nah, untuk bahasa tulisan sendiri sulit membedakan bunyi fonem tadi, kemudian bentuk dan nama huruf serta angka gitu ya. Kemudian menulis tidak sesuai kaidah, mirror image, huruf B kebalik jadi D, huruf P kebalik jadi Q gitu ya. Angka 3 kebalik nulisnya, angka 5 kebalik nulisnya gitu ya. Kemudian ukuran huruf selalu besar dan kecil dan berantakan gitu ya. Jika menulis ada huruf atau ada huruf pada kata yang hilang gitu ya. Nah, tadi udah dicontohin juga tuh sama Tante Cesar ketika diminta menulis sama gurunya tulis rumah. Nah, itu cuma rumah doang ketika dibaca. Ini bacanya apa? Rumah, kata dia. Bukan ini apa dibacanya. Ini cuma rumah. Kemana nih yang huruf terakhir? Apa coba huruf terakhir? Nah, kalau nggak dikasih bunyi sendiri gitu ya, gitu. Itu anak
susah gitu mendengarnya gitu ya. Tapi bukan karena ada permasalahan pada telinganya gitu ya. Anak disleksia tidak tuli gitu ya. Jadi semuanya normal, tapi memang karena tadi penyebabnya adalah salah satu teori disleksia phonological awareness-nya gitu. Kemudian susah menyusun kata menjadi kalimat serta sulit menggunakan kata sambung gitu ya. Nah, kemudian untuk bahasa sosial ya sulit memahami postur dan bahasa tubuh lawan bicara. Gurunya udah melotot-melotot gitu kan ya. Nah, si anak ini masih ya udah aja enjoy. Kenapa PR-nya nggak dikerjain gitu? Gurunya udah melotot-melotot tapi anaknya ya udahlah gitu. Jadi dia kurang bisa memahami gestur dari lawan bicaranya gitu. Beberapa anak disleksia juga ada yang tidak bisa memahami emosi dari lawan bicaranya gitu, mimik muka dari lawan bicaranya gitu, kayak kalau melotot itu tandanya udah marah gitu. Kemudian sulit memahami bahasa pragmatis ya. Jadi kalau kita dalam berbahasa itu misalnya saya ngobrol dengan orang yang lebih tua, mungkin saya bisa manggilnya ibu gitu ya, atau yang sudah sepuh misalnya saya bisa bilang nenek atau oma gitu ya. Kalau misalnya sama yang sepantaran ya bisa mungkin lebih fleksibel ngobrolnya gitu ya. Nah ini anak disleksia tidak mengerti itu. Ya saya pernah dipanggil sama pasien saya, kamu tahu ini enggak gitu. Atau misalnya segala sesuatu yang sebenarnya itu membuat lawan bicaranya menjadi tersinggung gitu ya, marah gitu kayak kamu kok jelek banget sih mukanya, banyak banget jerawatnya misalnya gitu. Atau ih kok rambutnya putih semua udah mau mati ya. Nah gitu. Jadi anak disleksia kerap dicap sebagai tidak memahami norma gitu, padahal memang dia sebenarnya tidak memahami gitu. Dan itu memang harus dikoreksi gitu ya. Gitu. Kemudian juga sangat baku dan kaku terhadap aturan yang dipahaminya gitu ya. Jadi misalnya diminta sama gurunya, besok bawa kertas manila warna apa saja. Terus dia nelpon ibunya, "Ma, aku disuruh beli kertas manila warna apa saja." Ya sudah beli di warung gitu kan. Terus kata anaknya, "Di warung tidak ada kertas manila warna apa saja." Ya maksudnya warna apa saja tuh ya maunya apa aja bebas gitu, terserah gitu kan ya. Tapi karena gurunya bilang warna apa saja, dia nyari warna apa saja ini apa gitu. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti ya penjelasan saya. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya, Om Okay. Ya, ini beberapa ya, karena saya mau fokusnya ke dispraksia gitu ya, jadi saya mungkin membahasnya hanya beberapa poin, padahal masih ada lagi sebenarnya komorbid disleksia itu ya. Jadi komorbid disleksia ada disgrafia ya, ini kaitannya dengan permasalahan menulis gitu ya. Tadi juga sudah kita sempat bahas di bahasa tulisan gitu. Kalau memang sulit untuk mengatur spasi, tulisannya banyak yang kebalik gitu ya. Dyscalculia juga ini kaitannya terhadap sense of number gitu. Jadi dia nggak punya sense of number kalau misalnya disuruh biasanya kita ngelatihnya pakai number bond, pakai ikatan bilangan gitu. Misalnya 8 tuh 8 itu terdiri dari berapa ditambah berapa gitu ya. Bisa 3 ditambah 5, bisa 4 ditambah 4 gitu. Jadi ketika ditanya 4 tambah 4 berapa tuh langsung oh iya 8 gitu. Nah, itu anak disleksia itu susah sekali, jadi kita harus melatih sense of number-nya gitu. Nah, terus ADHD ya, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif impulsif. Nah, ini juga banyak ditemukan pada anak disleksia, komorbidnya gitu ya. Nah, yang terakhir saya bahas ini adalah developmental coordination disorder atau biasa kita sebut dispraksia gitu ya. Jadi gangguan perencanaan motorik. Ini ada kaitannya sama motorik halus dan kasarnya gitu. Selanjutnya, Oke, slide selanjutnya. Ya, ya ini beberapa juga yang saya akan bahas gitu, padahal banyak gitu ya. Ini saya kutip dari Dr. Kristiantini Dewi, beliau adalah
Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia. Jadi ada hand and eye coordination gitu ya, suatu kegiatan yang melibatkan kerja antara gerak mata dan tangan gitu ya. Contohnya lempar tangkap bola, meronce, menjahit, menggunting dan sebagainya. Kemudian ada visual perception, nah, di mana visual perception juga merupakan salah satu teori adanya disleksia gitu ya, penyebab disleksia. Jadi merupakan sebuah kemampuan mempersepsikan objek secara visual gitu ya. Contohnya memperkirakan jarak, nah, bermain puzzle warna atau pola gitu ya. Serta kesadaran objek besar atau kecil. Jadi ketika misalnya diberikan objek, terus ada wadahnya, misalnya disuruh milih yang kecil, sedang atau besar. Nah itu dia bisa menyesuaikan dengan benda yang dia pegang. Oh ini bendanya sedang, berarti aku harus masukinnya ke wadah yang sedang gitu. Kalau besar aku harus masukinnya ke yang besar, kalau kecil aku masukinnya yang kecil gitu. Nah dia udah paham. Nah ini nanti yang akan saya fokuskan bahas ya, handwriting gitu ya. Jadi handwriting ini tahapan yang menurut saya sulit gitu ya untuk diajarkan pada anak disleksia. Karena apa? Karena banyak yang harus sequencing-nya itu banyak gitu ya. Tahapan yang harus dilakukan oleh anak itu banyak gitu ya. Jadi nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Ini pengertiannya dulu gitu ya. Jadi handwriting adalah kegiatan memproduksi huruf dalam rangka menulis kata, menyusun kata dalam kalimat, menyusun kalimat untuk dapat mentransfer ide dan informasi ke dalam bahasa tulisan gitu ya. Nah, dari sini aja kita udah memproduksi huruf, menulis kata gitu ya. Jadi kita ketika mau menulis itu kan kaitannya dengan working memory ya, di mana anak disleksia ini purus sekali, jelek sekali working memory-nya gitu ya. Ketika gurunya diminta untuk nulis, coba tulis dasi, nah itu di otak kita kan, da berarti aku harus nulis huruf apa ya? Da, de. Nah itu untuk anak yang fonologikalnya terganggu gitu ya, mesti bilang da, tulis da, a bukan de baru oh d gitu. Iya, supaya bisa jadi da, d itu dikasih huruf vokal apa? Gitu. A gitu kan ya. Terus si bunyinya gimana gitu kan. Oh, s gitu kan. Terus habis s apalagi yang harus ditulis huruf vokalnya supaya bisa jadi si. Nah, gitu. Jadi susah. Belum lagi ketika anak itu lupa bentuk hurufnya. Belum ingat bentuk hurufnya ya kan, dasi. D ini madep mana ya? Sebelah mana ya? Kanan atau kiri ya? Nah, apalagi anak disleksia kemampuan untuk preposisinya juga kurang gitu ya, susah gitu. Dan self care skill gitu ya, kemampuan dasar yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas bantu diri kayak apa sih? Kayak mengancing baju, pakai sleting, taliin tali sepatu gitu ya. Terus dan sebagainya. Ya, boleh dilanjut? Om? Iya. Nah, ini jangan pusing ya, Ayah Bunda. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjelaskan sejelas dan selengkap mungkin gitu ya. Nggak apa-apa, kita sharing aja. Kalau ada yang belum dipahami nanti bisa ditanya gitu ya. Ya, ini adalah coding word forms in verbal working memory. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang masalah working memory di handwriting gitu ya. Nah, ini kaitannya ke handwriting juga nih, ada phonological, ada morfologi gitu kan ya. Sama ada ortografiknya gitu. Nah, morfologi itu adalah pengenalan bentuk huruf atau kata, sedangkan ortografik adalah kemampuan untuk mengeksekusinya. Gitu. Jadi si morfologi ini anak udah bisa untuk mengidentifikasi huruf gitu ya. A, B, C gitu. Nah, dia udah tahu bentuknya. Nah, tapi udah tahu bentuknya. Nah, ketika dituliskan, nah itu menjadi ortografik gitu ya. Nah, di sini dari diagram ini kita bisa lihat ini sangat berkaitan gitu ya. Nah, ketika anak morfologinya bagus, terus ortografiknya bagus, tapi dia ada masalah pada fonem. Nah, jelas itu akan membuat dia jadi salah dalam menulis gitu ya. Jadi pada teori ini
terdapat interaksi antara 3 komponen dalam terbentuknya kata, yaitu adanya ortografik, fonologikal, dan morfologikal. Di mana akan membentuk otomatisasi leksikal ortografik gitu ya. Leksikal berkaitan dengan penyusunan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Hal ini saling berkaitan. Contohnya ketika anak diinstruksikan menuliskan bola gitu ya. Bola gitu. Kemampuan morfologi anak misalnya bagus ya, ortografiknya juga bagus. Nah, tapi kalau misalnya fonologikalnya dia kena, bola bola, nah tuh nulis apa dulu tuh, bola, oh gitu kan, oh enggak, oh b gitu. Nah itu kalau misalnya tidak di prompt gitu ya, tidak dibantu, itu bisa saja menjadi salah gitu akhirnya. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa di next. Ya, ini adalah milestone tahapan pegang pensil ya, pensil grip biasanya kita sebutnya gitu ya, dari 1 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Usia 1 sampai 1,5 tahun anak sudah mulai mencoret-coret gitu ya, mencoret-coret kertas, pakai krayon, pakai apa aja deh, spidol gitu ya, dengan pegangan jarinya masih mengepal keseluruhan gitu ya. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai memegang menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, namun seluruh jarinya masih menggenggam. Gitu. Kemudian pada usia 3,5 sampai 4 tahun merupakan pegang tripod statis yang ditandai dengan jari-jari dan pergelangan tangan belum bergerak secara optimal, sedangkan 4,5 tahun sampai 6 tahun itu jari tangan dan pergelangan tangan sudah lebih bergerak optimal gitu. Itu bisa di next. Iya, sudah mulai ke tips ya. Jadi ini tips dari saya sebagai terapis remedial untuk memberikan pembelajaran kita khususnya ke distraksi ya gitu ya. Jadi pakai multisensory learning gitu ya. Kenapa harus multisensori ya? Karena cara belajar paling natural untuk semua usia gitu ya. Untuk usia anak, eksplorasi dunia secara multisensori sangat menyenangkan gitu. Kemudian penelitian juga menyebutkan bahwa pendekatan multisensori membuat seluruh indera bekerja secara terintegrasi sehingga proses pembelajarannya menjadi lebih efektif. Gitu. Next. Ya, ketemu lagi nih kita sama si phonological ini ya. Jadi phonological tuh phonological awareness ini merupakan prediktor yang signifikan untuk kemampuan membaca dan suksesnya perkembangan membaca untuk lebih lanjut gitu ya. Nah ini saya sarankan untuk ketika memang menemukan anak-anak yang terganggu phonological awareness-nya, itu bisa kita mengenalkan bunyi huruf melalui lagu ya. Jadi kayak saya nyanyi nih nggak apa-apa ya, sedikit gitu kayak A untuk apel, A misalnya. Terus kita sebutin bunyi hurufnya, B untuk batu, B gitu. C untuk apa misalnya, cherry, C gitu. Jadi kita sebutkan dari si bunyi hurufnya gitu. Karena sebenarnya untuk belajar membaca itu yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian minta anak untuk sebutkan kata yang mirip. Coba yuk kita sebutkan ro, dimulai dari ro misalnya apa tuh? Ada roti, ada roda, ada robek misalnya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan magnetic letter gitu ya, huruf magnet ya, atau flashcard huruf apa aja deh, karena kalau multisensor learning sebenarnya konsepnya yang ada aja apa gitu ya bisa dipakai gitu. Nah ini bisa sebutkan satu kata lalu minta anak untuk nyusun gitu ya, nyusun si hurufnya misalnya apa. Misalnya roti gitu ya, roti terus dia bikin roti, itu juga bisa kita untuk ngecek dia udah bisa baca atau belum gitu ya. Kita ganti R-nya jadi apa misalnya B misalnya. Dibacanya apa boti misalnya gitu. Atau bisa juga ganti huruf awal sama huruf akhirnya gitu. Bisa next. Ya, visual memory. Jadi kemampuan mengingat dan menyebutkan benda, gambar atau simbol segera setelah barang
barang-barang tersebut dihilangkan dari pandangan mata. Ini kaitannya sama working memory juga ya. Kemudian permainan visual memory akan mengaitkan keterampilan ingatan jangka pendek, persepsi visual, atensi terhadap detail visual, integrasi visual motor, dan kesadaran akan visual awareness gitu ya. Bisa mengajak anak untuk bermain apa yang hilang misalnya. Ini boleh pakai apa aja, pakai flashcard angka bisa, flashcard huruf bisa, atau pakai benda-benda di sekitar pensil misalnya, pensil penghapus atau apa aja deh bisa pokoknya dia. Ini caranya gini ya. Jadi boleh siapkan 6 objek misalnya di atas meja gitu atau di nampan, boleh minta anak untuk melihat dan menyebutkan nama bendanya dulu, nih apa namanya, pensil misalnya. Nah, terus bahas tuh tentang benda itu kayak fungsinya apa, ini pensil tuh untuk apa ya, kira-kira dia tuh dibikinnya dari apa ya gitu. Nah, terus sambil meminta anak untuk memegang benda itu gitu ya, merasakan benda itu. Terus nah nanti kalau misalnya dia sudah menyebutkan satu-satu, dia sudah menceritakan benda-benda itu fungsinya untuk apa, bisa ya udah sekarang matanya ditutup dulu ya gitu. Terus kita bisa ambil salah satu benda apa yang hilang gitu. Nah, biasanya anak-anak disleksia tuh nanti karena kurang ketelitian biasanya nggak ada yang hilang. Dilihat dulu nih, tadinya kan ada 6, sekarang udah jadi 5 nih barangnya, apa coba yang hilang misalnya gitu. Kemudian juga bisa menirukan pola gitu ya. Nah, anak menirukan pola yang sudah disediakan gitu ya. Bahan alasnya bisa pasir. Nah, ini bisa juga untuk melatih anak apa ya, keaksaraan awal ya untuk menulis gitu. Dia bisa pakai pasir, pakai tepung terigu misalnya untuk awal-awal ya di usia 3 tahun mungkin bisa kita bikin garis, bisa bikin lingkaran segitiga gitu. Nah, nanti untuk anak-anak yang sudah besar ya 5 tahun gitu mungkin bisa, ayo tirukan hurufnya, tulis hurufnya supaya dia juga punya sense gitu, cara membuat bentuk huruf A tuh gimana gitu. Terus menirukan gerakan, buat gerakan terstruktur misalnya tepuk tangan, pegang telinga, pegang lutut. Nah, ini juga melatih konsentrasi juga gitu ya. Ya, bisa next. Ya, manual dexterity ini mengembangkan kemampuan motorik halus, penting berkaitan dengan keterampilan otot tangan yang kelak digunakan untuk gerakan yang spesifik dan sequence. Selain itu juga untuk mengoptimalkan touch and feel serta hand strength, mengeksplorasi kemampuan mendorong, menarik, menekan dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa pakai meronce gitu ya, atau pura-pura menjahit gitu, menyulam gitu, terus mengambil benda, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, pakai penjepit bisa, pakai sendok misalnya bisa, kemudian merepas kertas, kemudian merapikannya kembali gitu. Itu juga bisa dicoba nanti untuk ayah dan bunda di rumah atau untuk para guru nih di sekolah. Selanjutnya, ya ini gross motor skills ya, karena biasanya anak disleksia ya itu tadi ya, dispraxia itu memang untuk perencanaan motorik halus dan kasarnya kadang poor gitu ya, salah satu defisitnya gitu. Jadi gross motor skills ini mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus meliputi kekuatan otot, kendali otot, koordinasi kedua sisi tubuh, nah, space and directional awareness. Nah, tadi karena anak disleksia itu spatial awareness-nya itu poor sekali gitu ya. Terus kinesthetic memory, keseimbangan gerakan yang mengandalkan koordinasi mata dan tangan gitu yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Ini bisa melompat dari satu alas ke alas lain, bisa berjalan di garis gitu ya. Kemudian bisa menangkap gelembung atau balon. Bisa di next, Mas. Oke. Kemudian ini tips untuk memberikan pembelajaran menulis ya. Jadi sebelum kita mulai ke handwriting, kita harus memahami dulu nih anak sudah siap atau belum. Gimana sih cara melihat anak sudah siap atau belum? Yaitu ditandai dengan kemampuan motorik halusnya gitu ya. Jadi misalnya anak usia 5 tahun tapi dia belum bisa
pegang dengan baik apa misalnya jepitan gitu. Nah itu harus kita koreksi dulu nih motorik halusnya gitu. Baru nanti dia bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu pencil grip gitu. Kemudian tadi anak sudah bisa mengidentifikasi huruf, maaf. Ini kaitannya sama morfologi dan ortografik yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi anak juga sudah mampu memahami bunyi, kemudian setting tempat belajar dengan nyaman gitu ya, termasuk meja dan kursinya, supaya dia bisa posturnya gitu ya, postur menulisnya bisa nyaman gitu ya, dan baik gitu posturnya. Kemudian berikan akomodasi yang memudahkan anak seperti memberikan highlight pada garis di bukunya. Kemudian mulailah dengan yang mudah dulu gitu. Jadi supaya anak tuh termotivasi. Oh ini bisa nih aku ngelakuin ini udah dikasih apa misalnya tadi permainan tadi itu yang mudah dulu. Nah, baru nanti akan ditingkatkan seiring dia konsistensinya dia dalam mengerjakan hal itu gitu. Next. Ya, ini adalah contoh untuk apa ya, posisi duduk dan menulisnya gitu. Nah, biasanya anak-anak disleksia mesti nulisnya gitu. Sampai ada mitos apakah anak disleksia bermasalah tulang belakangnya? Nah, itu tidak gitu ya. Jadi memang karena postur aja, mungkin nanti bisa disiapkan untuk webinar selanjutnya membahas postur ya, tapi mungkin bukan saya nanti yang bawain gitu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman okupasi terapi atau fisioterapi yang bisa membahas ini gitu ya. Karena ini kaitannya sama postur gitu. Jadi kalau dari terapis remedial sendiri ketika memberikan pembelajaran menulis, paling kita mau ngoreksi aja gitu. Ayo, badannya yang tegak gitu kan, posisi menulisnya yang benar, kepalanya nggak boleh ke bawah gitu. Jadi kita mengoreksi itu aja. Next. Ya, ini tadi salah satu bentuk akomodasi yang biasanya saya kasih untuk anak-anak disleksia. Kenapa? Karena yang pertama tadi masalah visual perseptual ya. Anak disleksia itu kontras ketika melihat hitam di atas putih gitu. Jadi makanya kita kasih highlight gitu. Ya, nulis begini ya, saya kasih highlight, begitu juga dengan membaca. Gitu. Biasanya kalau udah kertasnya putih, hurufnya hitam, nah itu mesti tidak apa ya, tidak ramah untuk anak disleksia. Biasanya saya kasih highlight supaya itu lebih jelas gitu ya. Nah nanti minta anak bisa nih, nanti tinggal biasanya itu tadi ya di awal itu disebutkan bahwa ukuran hurufnya berantakan gitu kan ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, dengan highlight ini kita bisa memberikan instruksi tulis di garis warna kuning gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebihin garis kuning bisa kita hapus sehingga apa ya, ukuran hurufnya itu bisa stabil gitu. Kemudian untuk mungkin bisa di next. Ya. Kemudian untuk masalah spatial awareness ya tadi gitu ya, di mana anak dispraksia ini kan suka nabrak-nabrak gitu ya. Ada apa meja deket tahu-tahu ditabrak gitu ya, dia kan visualnya ya dia nggak tahu tuh itu deket apa enggak ya, pokoknya ketabrak gitu ya. Sama halnya dengan ketika menulis gitu, ketika diminta tulis Tio sedang gitu ya, itu mesti si Tio, kata Tio dan sedangnya itu mesti dia gabung gitu. Kalau saya bilang diberi jarak, udah miss gitu. Diberi jarak gitu, udah padahal hurufnya nempel. Jadi ini bisa diberikan lagi akomodasinya gitu ya, ditutup gitu. Jadi sejari ditutup. Nih namanya jarak, ini diberi jarak gitu. Gitu. Bisa next. Iya, ini salah satu buku dari pasien saya ya. Nah, kalau dia memang ada permasalahan pada ortografiknya gitu, dia beberapa masih belum hafal bentuk dari huruf, beberapa huruf ya, khususnya yang di belakang-belakang gitu kayak MN, P gitu, dia suka lupa. Jadi masih saya beri akomodasi untuk melihat hurufnya gitu. Nah nanti dia bisa melihat gitu ketika misalnya saya bilang bola, dia tahu huruf B tapi bentuknya kayak gimana ya gitu.
Nah, terus ini juga bisa dilihat mungkin ya saya kasih garis bantuan. Kalau misalnya memang masih belum ada spatial hours-nya banget gitu ya, misalnya pakai jari udah ditutup pakai jari, tetap aja tuh si huruf mepet-mepet. Kita kasih garis bantuan untuk spasinya. Gitu. Gitu. Boleh next lagi? Sudah selesai sepertinya materi saya. Ya, saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, baik. Terima kasih Tante Aida atas pemaparan materinya ya. Kalau bisa saya simpulkan, Tante Aida ini mengambil definisi disleksia dari Asosiasi Disleksia Indonesia tahun 2019, yaitu kesulitan belajar spesifik yang ditandai dengan adanya kesulitan belajar yang terjadi pada individu dengan potensi kecerdasan setidaknya normal bahkan di atas rata-rata. Selain itu juga komorbid atau kondisi yang memperberat disleksia, yaitu ada disgrafia, diskalkulia, ADHD, serta distraksia. Pada kesempatan kali ini, Tante Aida memang spesifik membahas terkait dengan distraksia, yaitu defisit pada anak dengan gangguan distraksia itu adanya gangguan seperti hand and eye coordination, visual perception, handwriting, dan self-care skill. Tante Aida juga memberikan tips untuk memberi pelajaran yaitu dengan multisensori, melihat, mendengar, meraba, dan menyebutkan. Iya, kebetulan di sini juga sudah bergabung dengan kita sore hari ini, yaitu ada Bunda Rika Lestari, ya Tante Aida ya? Ya, betul. Iya. Jadi, ya mungkin saya perkenalkan sedikit ya Tante Fira. Boleh, Tante. Jadi, Bunda Rika ini salah satu orang tua dari pasien saya, namanya Mirza. Jadi mungkin saya minta waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol dulu ya Tante Fira, nggak apa-apa ya? Boleh, Tante. Oke. Assalamualaikum, Ma. Selamat sore, Ya. Mama. Waalaikumsalam, Tante. Hai, Tante. Iya nih, jadi kita ngobrol-ngobrol ini selamat datang Mah ya. Sebelumnya saya dan kami tim gitu ya mengucapkan terima kasih banyak Mama sudah mau bergabung bersama kita di webinar siang hari ini. Hai. Iya, jadi halo. Rame, seru banget ya. Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Mah ya. Jadi buat teman ayah bunda sekalian, jadi perkenalkan ini Bunda Rika adalah salah satu orang tua dari pasien saya, namanya Mirza. Mana nih Mas Mirzanya nih yang tadi nongol ya? Mas, sini Mas, kenalan dulu Mas. Nah, ini si ganteng. Hai. Iya, jadi Mirza ini mungkin bisa langsung aja kali ya Maya diceritakan suka dukanya ketika Mas Mirza ini cukup lama juga ya terapi dari tahun berapa Ma? 2019 mungkin ya Ma? Iya, 2019. Ya, 2019 betul. Mungkin Ma bisa diceritakan suka dan dukanya selama ini perjalanan panjang ini, Mangga silakan Ma. Terima kasih ya Tante waktunya. Ya. Dari awal Mirza itu datang tuh ke New Mio tuh awal tuh bukan New Mio ya. Betul, masih di Cabi Bambi kita ya. Jambi ya awalnya. Datang ke sana kan gara-garanya dia tuh bicaranya terbatas. Nah, itu kita ya sama suami ya sharing gitu. Habis itu kita coba cari konsultasi ke dokter. Nah, itu datang ke di Babi Jambi itu. Nah, dari situ Mirza tuh dia diagnosa GBE. GBE, habis itu kan mulai terapi dengan banyak lah ya masalah-masalah gitu, misalnya kadang dia mood, kadang dia suntuk atau gimana. Terus habis itu setelah makin lama terus dokter mendiagnosis dia ADHD disleksia ya. Betul. Nah dari situ sering terapi ya gitu tuh. Semua sih ya. Hai. Iya, kalau untuk kayak kesulitannya ada nggak tuh Mah kayak ngajarin Kalau Mama di rumah? sih banyak tuh kayak dia
buat mood buat belajar, mengembalikan mood dia buat belajar itu susah. Jadi kita harus kayak mancing dia buat mood belajar, kayak kasih kalau mau belajar nanti kasih ini gitu. Tapi jangan sesering mungkin. Kalau sesering mungkin nanti lama-lama anak-anak tergantung, oh saya mau belajar harus dapat hadiah ya gitu kan. Jadi pemikiran seperti itu. Kalau kita di sini Mamas belajar, habis itu nanti kalau belajar sudah pintar, sudah bisa, baru dikasih. Ya. Iya, jadi memang untuk saya sendiri baru tiga termin ya Mah ya, udah sama Mamas tuh ya, termin ketiga sekarang, kemarin baru evaluasi dan memang perkembangan Mamas ini memang bagus gitu ya peningkatannya. Jadi dari awal-awal itu betul tadi kata Mama, ada nolaknya waktu itu sampai masuk kolong meja nggak mau belajar gitu ya Maya. Kemudian Mamas juga mendapatkan farmakoterapi gitu ya. Jadi dan sekarang sudah mulai nih udah bawel banget nih sekarang ya. Udah bisa pencerahan gitu ya, nulisnya sekarang sudah lumayan bagus gitu. Tentu saya ya sebagai terapis serta New berterima kasih sekali sama Mama sudah mempercayakan Mamas Mirja dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Semoga nanti nextnya Mamas bisa lebih jauh, lebih pesat lagi. Gitu ya, Ma? Ya, Tante. Oke, terima kasih ya, Mas. Sudah mau bergabung. Dadah, Mamas Mirza. Makasih, Ma. Ya, sama-sama. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bunda Rika dari bundanya Mamas Mirza ya, salah satu pasien di NIU. Ya. Telah memberikan kesan-kesannya selama terapi di sini gitu. Nah, kebetulan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada yang bertanya, salah satu partisipan dari Intan. Pertanyaannya saya mau bertanya untuk Tante Aida nih, untuk derajat atau tingkatan nilai keparahan disleksia, apakah ada Tante? Dan bagaimanakah orang tua bisa mengetahui kalau anak ini siap untuk ikut serta dalam sekolah yang formal? Terima kasih, mohon untuk langsung dijawab sama Tante Aida. Oke, terima kasih Tante Vira. Selamat sore untuk Bunda Intan. Bagus sekali nih pertanyaannya. Ya, langsung saja saya jawab ya. Jadi untuk derajat atau tingkatan dari disleksia sendiri itu ada gitu ya. Seperti yang disebutkan dalam DSM-5 gitu ya, buku Diagnosis Statistik Manual Book, itu disebutkan ada 3 klasifikasinya, yang ringan, sedang, dan berat gitu ya. Kalau yang ringan ini sebenarnya penjabarannya adalah tidak terlalu dinotis gitu ya. Kemudian individu disleksia tersebut bisa gitu ya, punya coping strateginya untuk menghandle itu gitu. Contohnya, misal saya gitu ya, saya ini kurang sekali dalam pembelajaran matematika, tapi saya punya coping strategi bagaimana saya ketika menghadapi ulangan, misalnya saya belajar kelompok atau saya mengikuti les atau saya bertanya pada teman misalnya, sehingga itu tidak terlalu dinotis gitu. Begitu juga kayak misalnya tadi ya executive function itu kaitannya dengan apa namanya ketepatan waktu gitu ya, bahkan individu disleksia itu sering disebut Mr. Last Minute gitu ya, pesan tiket kereta jam 7 ya datang ke stasiunnya jam 7 padahal harus apa namanya antigen dulu misalnya, belum lagi di jalan macet misalnya, tapi saya punya coping strategi untuk itu gitu ya. Oke, kereta saya jam 7 berarti terus saya harus apa namanya antigen dulu nih, terus di jalan ini nih macet nih, berarti saya mungkin berangkat ke stasiunnya dari jam 4 atau jam 5 misalnya begitu, sehingga itu tidak terlalu ternotis gitu ya sama orang-orang di sekitarnya. Nah, beda untuk yang sedang. Kalau untuk yang sedang ini dia butuh tutor gitu ya, butuh akomodasi. Nah, beberapa anak disleksia yang ketika yang sedang gitu ya, ketika ada gurunya, ada mamahnya misalnya gitu, dia karena tutornya mamahnya gitu, kalau ulangan ya belajar gitu ya, nilainya bagus 9, 8, tapi misalnya ketika ditinggal orang mamahnya ke luar kota misalnya dan dia tidak ada tutor untuk
mengakomodasi dia supaya dia belajar gitu ya. Nah itu tahu-tahu nilainya jeblok gitu kan ya. Gitu. Jadi dinotis sama sekolahnya, ini kenapa ya kalau misalnya mamanya pergi keluar kota, kok nih anak nilainya jelek gitu, padahal kemarin sebelumnya bagus. Oh, karena memang dia butuh tutor gitu, dia butuh bantuan gitu. Nah kalau untuk yang berat memang dia sudah selain dinotifikasi oleh sekitar, dia juga sulit untuk coping strategi gitu ya, untuk memulai coping strateginya gitu. Salah satunya lagi adalah ketika tadi yang saya sebutkan ya, kita lihat dari kompleksivitas dari gejalanya gitu ya. Udahlah, mana disleksia, ada temannya ADHD, mana dia opposite-nya juga, ada kondaknya juga misalnya, jelas itu berat gitu ya. Atau tadi teori double deficit gitu ya, dia bermasalah dengan phonological awareness dan rapid naming gitu, jadi itu berat gitu. Gitu, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian bagaimana orang tua bisa mengetahui kalau anak ini siap untuk ikut serta dalam sekolah formal. Nah, kalau misalnya saya boleh memberikan saran sebagai terapis ya, mungkin bisa dilihat dari usia kronologis serta usia mentalnya gitu ya. Jadi misalnya usianya 5 tahun, tapi kemampuan dia masih ada di usia 4 tahun misalnya gitu ya. Jadi dia masih belum bisa mengenal alfabet, belum hafal sequencing. Nah, itu dulu tuh mah yang harus diberesin gitu. Karena ketika sudah masuk ke formal, sekolah formal gitu kan, kita nggak mau nih anak ini akan istilahnya terseret-seret gitu ya, sehingga nanti yang ditimbulkan apa adanya schoolphobia gitu ya, cemas gitu kan, teman-teman semua bisa, aku nggak bisa gitu, akhirnya mogok gitu kan, atau ada bully di sekolahnya, ih kamu mah gitu doang nggak bisa gitu, dibilang gitu sama temannya, akhirnya self esteem-nya turun gitu. Jadi untuk memang penegakan diagnosis disleksia sendiri itu memang harus dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di situ kemampuan dia sudah sejauh mana gitu ya. Dan sudah apa nih yang bisa dilakukan, apakah dia bisa di sekolah formal atau di terapi dulu gitu ya, supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya, dia bisa mengejar apa yang belum dia tidak bisa, atau kita melatih coping strateginya dia gitu. Jadi misalnya kebanyakan orang tua nanya, disleksia nggak bisa sembuh lah, terus kenapa diintervensi gitu ya, kenapa diterapi orang nggak bisa sembuh? Ya itu karena kita memberikan intervensi gitu ya secara berulang, kita juga melatih executive function-nya, kita juga melatih coping strateginya, supaya apa? Supaya dia survive gitu, supaya dia bisa memahami, misalnya dia belum bisa alfabet tapi usianya udah 4 tahun, itu harus dikejar banget sampai akhirnya dia bisa, terus kita beresin nih, kita maintain defisit yang dia punya, phonological awareness-nya diberesin, visualnya diberesin, kalau ada permasalahan dispraksia, motoriknya juga diberesin, begitu sih. Gitu Tante Vira. Terima kasih Tante Aida, semoga jawaban yang diberikan oleh Tante Aida terjawab ya. Oke, kayaknya tidak ada lagi yang mau bertanya ya pada webinar sore hari ini. Atau barangkali ayah bunda ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofon aja kali ya, biar ditanyakan secara langsung baik ke Tante Aida maupun ke Tante Cesar. Oh, ada lagi yang bertanya, tanya Ani untuk Tante Aida. Usia anak 3 tahun, anak GBE disleksia ringan, ADHD ringan, belum tahu ada disleksia atau tidak. Untuk penyebutan huruf, angka, dan puji-pujian itu bisa klop, urgensi disleksianya bagaimana? Oke. Iya, keren-keren ya pertanyaannya ya. Iya, bagus-bagus ya. Aduh, Tante Aidanya deg-degan. Oke, terima kasih Bunda Ani Diana. Ya, berarti ini sudah sudah ada diagnosisnya gitu ya. Artinya ini kan usia anak 3 tahun, anak GBE, disleksia ringan, ADHD ringan. Nah, gitu ya. Belum tahu ada disleksia apa tidak. Jadi
GBE, dispraksia dan ADHD ini mereka satu kelompok mah gitu ya. Lebih gampangnya adalah satu kelompok gitu. Saya jelaskan sedikit. Jadi GBE itu merupakan salah satu faktor resiko terbesar untuk ke disleksia dan ADHD gitu ya. Makanya tadi pasien saya yang Mirza itu awal-awal diagnosis GBE waktu ke Dokter Adit usia berapa ya? 4 tahun kalau nggak salah, itu 3 atau 4 tahun gitu ya diagnosisnya GBE. Nah, kalau misalnya ditanya gitu ya, belum tahu ada disleksia atau enggak, kalau menurut saya sebagai terapis pasti ada disleksianya begitu. Nah, jadi untuk penyebutan huruf dan angka, keren ya. Usia 3 tahun huruf dan angka bunyi-bunyian itu bisa. Kemudian urgensi disleksianya gimana? Tadi sih Mas sebenarnya balik lagi pada kemampuan sesuai usianya yang tadi saya bicarakan ya, saya jawab pertanyaan yang sebelumnya itu. Jadi ketika usia 3 tahun, anak usia 3 tahun harus sudah bisa apa nih? Dia udah bisa angka, tuh, udah bisa huruf juga. Nah, kemudian misalnya ketika ketika menyebutkan dia sudah tahu gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk case-nya bagus gitu ya, tapi bisa kita lihat memang ketika itu 3 tahun udah bagus gitu ya, mungkin bisa langsung naik level lagi diberikan programnya gitu ya. Jadi kayak apa nih, sudah bisa berhitung belum, membilangnya misalnya. Nah, bisa dilihat sequencing mundurnya gimana mah gitu. Atau gender, dia sudah tahu belum nih dia itu laki-laki atau perempuan misalnya. Terus preposisi, mana dia tangan kanan, ini nih bolanya ada di sebelah mana nih, kanan kiri gitu. Jadi untuk anak usia 3 tahun bisa mungkin dilatih seperti itu gitu ya Mah ya. Jadi kita lihat kemampuan dia ketika memang sudah bagus, langsung dilatih lagi, dinaikkan lagi programnya gitu, baik di rumah maupun di tempat terapinya seperti itu. Begitu Tante Vira. Oke, Tante Aida, bagaimana Bunda Ani? Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Barangkali saya memberikan satu kesempatan lagi untuk Bunda yang lain barangkali ingin bertanya gitu, bisa kepada pemateri kita pada sore hari ini. Atau mungkin di sini ada Ibu Guru nih, Tante Vira barangkali mau bertanya misalnya. Barangkali masih bingung misalnya gitu ya, atau ada hal-hal yang ketika di sekolah ada yang bingung, ini sebenarnya murid aku diseleksi atau bukan ya, atau apa nih yang harus dilakukan guru ketika menemukan anak yang seperti apa misalnya yang disebutkan saya gitu misalnya. Mangga, sok silakan Tante Vira. Ya, terima kasih Tante Aida ya. Ya, barangkali betul sekali dari Bapak atau Ibu Guru yang memiliki anak didiknya bingung terkait dengan cara pengajarannya seperti apa. Bisa langsung ditanyakan aja kepada Tante Aida maupun Tante Cesar. Ya, sepertinya sih tidak ada ya yang ingin bertanya gitu. Ya, terima kasih dengan terjawabnya pertanyaan terakhir. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar Bulan Disleksia yang sudah dapat hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut terlibat dan berdiskusi bersama pemateri kita. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada pemateri, baik itu Tante Aida maupun Tante Cesar, telah memberikan materi yang sangat menarik. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram dan Twitter, miumiu_cdc, dan juga Facebook di Miu Center, dan YouTube kami di Miu Tumbuh Kembang. Gitu.
Nah, terus kemarin kan dalam rangka memperingati Bulan Disleksia, kebetulan IMU sendiri banyak nih mengadakan beberapa lomba ya, seperti lomba menggambar, lomba menceritakan gambar, dan juga menceritakan urutan kegiatan sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengumumkan juara-juaranya nih. Nah, untuk juara lomba menggambar, juara 1 ini yaitu ada Kimberly Nicole. Ya, bisa dilihat di sini. Juara kedua, juara menceritakan gambar ini dimenangkan oleh Joan Farel. Lalu juara lomba menceritakan urutan kegiatan sederhana dimenangkan oleh Zara Aprilianti. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa melihat di Instagram kami @miu_cdc, dan juga untuk pengambilan hadiah bisa menghubungi kontak person di 085 724 750 688 atau juga bisa langsung DM ke Instagram kami. Gitu. Sebelum acara ditutup akan ada sesi foto bersama ya yang ya biasanya sih sama host ya, sama Mas Okay, bisa tolong difotokan ya Mas partisipan pada hari ini. Dimohon untuk pada partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Dah. Iya, baik, terima kasih Mas Okay ya, atau Om Okay. Acara pada sore hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Saya Vira, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.